ada Natal Kids, ada Natal Youth, ada Natal WPI, dan hari ini hari tanggal 25 saya masih menyampaikan tema khotbah Natal yang sama. Tapi saya beberapa dalam versi yang lain bagaimana supaya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dan saya percaya lembaga pertama yang dibentuk Tuhan di muka bumi adalah keluarga. Tuhan mau supaya famili keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya Pak tidak punya papa, Pak saya tidak punya mama, Pak saya tidak punya saudara. Tapi saya mau katakan, engkau punya Yesus. Amin. Dan kalau engkau punya Tuhan Raja Damai itu yang akan mengisi hatimu di hari Natal ini. Sehingga hatimu tidak kosong, tapi hatimu limpah dengan sukacita. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan memenuhi kehidupanmu. Itulah inti Natal. Natal bukan berbicara tentang jas baru. Natal bukan berbicara tentang dasi yang baru. Natal bukan berbicara tentang pohon Natal yang dihiasi dengan lampu yang begitu indah. Tapi Natal berbicara tentang kesederhanaan. Yesus lahir bukan di istana. Yesus lahir bukan di rumah sakit Eka Hospital. Yesus lahir bukan di rumah sakit Borromeus. Tapi dia lahir di kandang domba di Palungan. Itu artinya kerendahan hati. Allah yang surga yang tinggi itu rela tinggalkan surga yang mulia, datang ke dalam dunia, bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa seperti saya dan kita semuanya. Itulah berita sukacita hari ini yang perlu kita kabarkan ke seluruh dunia. Hai manusia, keselamatan itu sudah ada. Engkau yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat kemuliaan Allah. Jadi kita bersyukur hari ini kita boleh mengalami Natal, mengalami kasih Allah dalam keluarga kita, mengalami kasih Tuhan yang sejati. Yesus tidak memandang bulu, katakan amin. Dia tidak melihat rupa kita, dia tidak melihat engkau kaya atau miskin, dia tidak melihat engkau pintar atau mungkin hanya separuh sedikit saja, tapi dia melihat hatimu, karena dia datang untuk mencari manusia, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan keluarga. Dan saya percaya Tuhan temukan itu di antara kita yang ada hari ini. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca ayat ini bersama-sama. Saya baca di ayat yang genap, Ibu baca ayat di ganjil. Gembala-gembala. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 1, 2, 3. Seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar. Tolong digaris bawahi di Alkitab saudara atau di handphone saudara, kasih tanda merah. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Senggol kiri kanan, bilang jangan takut. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud. Harapan indah. Iya, amin. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara surga yang 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Alkitab berkata Yesus sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu. Lalu kemudian malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala di padang. Di tengah-tengah penggembalaan tiba-tiba ada sinar, ada cahaya kemuliaan Allah. Lalu mereka sangat ketakutan, kata firman Tuhan. Tetapi malaikat berkata kepada gembala-gembala ini, jangan kamu takut, sebab sesungguhnya hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia di kota Daud. Katakan amin. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, klik
Apa yang terjadi ketika Allah hadir dan menyelamatkan keluarga? Saya percaya bahwa ketika hadir dalam rumah tangga kita, maka tidak ada ketakutan. Saya terlalu percaya pesan Natal buat kita tahun ini. Ketika kita mengizinkan rumah tangga kita, ketika kita mengizinkan keluarga kita, Allah hadir dalam rumah tangga kita, maka tidak ada tempat ketakutan. Siapa? Apapun yang terjadi ke depan, saya buat dia Allah yang sanggup menolong kita. Beri kita kekuatan Bisa dan jaga. pengharapan. Supaya kita Oh, Allah sanggup menolong, memberi kita kekuatan. Katakan amin. Amin. Ada dua hal ketika Allah hadir dalam keluarga. Yang pertama, Allah mengusir ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, 1, 2, 3. Allah mengusir ketakutan. Saya percaya Allah tidak memberi kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Jadi mari kita melangkah di tahun 2026 nanti dengan iman dan percaya. Saya percaya Allah sanggup menolong saya dan tidak ada ketakutan dalam hidup saya. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya didiagnosa oleh dokter, ada benjolan di leher saya. Bahkan berkata, jantung saya tidak seperti dulu lagi. Bahkan kesehatan saya sudah mulai turun, sudah mulai merosot. Umur saya semakin bertambah. Tapi saya mau sampaikan ada berita sukacita bagi kita hari ini. Bahwa ketika Allah hadir dalam keluarga kita, Dia tidak hanya menyelamatkan saja, tapi Dia membangkitkan sukacita. Dia memberi kita keberanian. Percaya kepada Allah bahwa Dia sanggup menolong kita. Katakan amin. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, 400 tahun Allah tidak berbicara kepada manusia. Manusia dalam ketakutan yang besar. Ya, tidak ada nabi yang berbicara. Kenapa? Karena sejak dari kitab Maliaki sampai Matius, Allah diam dan manusia hidup menurut maunya sendiri. Manusia jauh dari berkat Tuhan. Manusia jauh dari kasih karunia Tuhan. Manusia ada dalam ketakutan yang besar. Tidak ada arah hidup yang jelas. Tidak tahu pasti hidupnya mau kemana. Tapi kita bersyukur. Malaikat berkata kepada gembala-gembala, jangan takut, sebab hari ini ada berita sukacita besar bagi bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu. Manusia hidup maunya sendiri dan ada dalam masa kegelapan dan ketakutan yang luar biasa. Tetapi kita bersyukur Tuhan datang meninggalkan sorga yang mulia, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Klik. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, ada 1000 macam alasan kita takut. Benar apa ya? Tetapi malaikat pun berkata kepada gembala-gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita yang sama datang kepada Maria dan Yusuf. Alkitab berkata Yusuf seorang yang tulus hatinya dan hendak menceraikan Maria tunangannya. Karena belum apa-apa kok sudah besar perutnya. Ya, takut untuk mengambil langkah. Kenapa bisa terjadi? Tetapi malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, Yusuf jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya dari Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan seorang yang dinamakan Yesus, artinya juru selamat. Klik. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, perjalanan Yusuf dan Maria menyingkir ke Mesir, diperkirakan itu jaraknya dari sini sekitar sampai ke Solo, atau dari sini ke Surabaya. Ya, diperkirakan itu dari Bethlehem ke Mesir itu sekitar 2000 km, kurang lebih 1240 mil. Nah, diperkirakan waktu tempuh itu bisa 1 minggu atau lebih, tergantung kecepatan dengan jalan kaki atau naik unta. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan, Yusuf dan Maria meninggalkan Bethlehem, pergi ke Mesir. Karena malaikat berkata, cepat ambil anak itu, lari ke Mesir. Karena terjadi pembantaian bayi di Bethlehem. Karena Herodes marah, kok ada raja yang lain yang datang. Lalu kemudian Yusuf dan Maria membawa bayi itu, yaitu Yesus, ke Mesir dan menyingkir. Bapak Ibu coba pernah berpikir, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir berapa tahun sampai di tanah perjanjian? 40 tahun. Nah bayangkan, tapi Alkitab berkata kasut mereka tidak rusak. Nah ini Yusuf menempuh perjalanan itu hanya 1 minggu. Lalu kita berpikir, apakah dia tidak dalam ketakutan?
di padang pasir. Amang, bukan di mall. Ini bukan di Jakarta. Tidak ada lampu, tidak ada kompas, tidak ada arah yang mau kemana pastinya. Tapi saya percaya, Yusuf yakin, visi dari Allah tidak akan pernah gagal. Makanya dia tidak takut menghadapi perjalanan, menempuh perjalanan yang begitu panjang. Bapak Ibu pernah berpikir enggak, dari mana dapat makanan? Dalam 1 minggu itu, tidak ada GoFood, tidak ada warteg warung Tegal, tidak ada restoran fak-fak. Yang saya tahu, tidak ada family, tidak ada yang lain, tidak ada apa lagi. Sebut saja, itu kering kerontang itu ada di padang gurun. Bayangkan, yang ada adalah binatang liar, kalajengking, ular. Waktu malam menempuh perjalanan dingin, waktu siang begitu panas. Tapi hari ini saya mau katakan, Yesus ada beserta dengan kita. Mari melangkah nanti di tahun 2026. Jangan ada ketakutan. Maria dan Yusuf tidak takut membesarkan Yesus. Dari mana dapat makan dan minum? Saya mau tanya, untuk membiayai Yesus, perhatikan waktu orang Majus datang mempersembahkan apa? Emas, mur, dan kemenyan. Itu yang mereka pakai untuk membesarkan Yesus. Memang Yusuf tukang kayu. Tapi waktu itu baru tunangan. Pak Eka itu baru bangun rumah tangga, baru 21 tahun. Belum ada penghasilan yang menetap. Ya pada manusia. Kalau kita baru nikah kan baru pasang landasan. Dasarnya belum. Dari mana dapat kehidupan, biaya hidup untuk mencukupi Yesus dan membesarkan dia? Tapi itulah Tuhan kita dahsyat. Dan saya percaya jemaat GBI Betel Harapan Indah, engkau pasti diberkati Tuhan di tahun-tahun yang akan datang. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi. Oleh sebab itu tidak ada ketakutan, tidak ada tempat ketakutan di hati kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kita harus bersyukur, kita punya Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong dan memberkati kita. Jadi kita bersyukur akan kasih dan anugerah Tuhan yang tak terkira yang kita alami dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kalau Allah hadir dalam keluarga kita, yang pertama dia mengusir ketakutan. Yang kedua, dia menyiapkan ada providensia. Sama-sama bilang sama saya, 1, 2, 3. Ada providensia. Apa itu providensia? Pemeliharaan Tuhan. Sama-sama bilang pemeliharaan Tuhan. Allah yang menciptakan kita, dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia menyiapkan makan dan minum kita. Oleh sebab itu Alkitab berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi mari serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ada providensia Allah, pemeliharaan Allah, tindakan Allah yang tidak hanya menciptakan, tetapi juga memelihara dan mengatur ciptaannya dengan teratur, dengan sempurna. Kalau Yusuf dan Maria dipelihara oleh Bapa di surga, apalagi kita gereja Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Kita pasti dijaga oleh Tuhan. Penyediaan dan perlindungan Allah, menyiapkan hidup makan, kebutuhan makan, minum, pakai. Perlindungan dan membimbing umatnya melewati tantangan. Contoh tadi saya katakan Yusuf dan Maria. Musa keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Dikasih roti dari surga. Dikasih daging. Dipelihara oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melangkah nanti di tahun 2026. Ada berkat-berkat yang tak terhingga. Tuhan siapkan bagi kita. Seperti Tuhan memelihara Elia di sungai Kerit. Tiap pagi Alkitab berkata burung gagak datang membawa roti dan daging. Padahal burung gagak itu pemakan daging. Tetapi Allah membentuk sehingga usus daripada burung ini, gagak ini kenyang terus, tidak apa. Sehingga begitu dia melihat, dia lihat ini jatahnya Elia. Dibawalah itu kepadanya. Itu 1000 cara Tuhan pelihara kita. Senggol kiri kanan, amang inang, itu kokoi, jit, engkong. Tidak usah takut menghadapi hari depan. Tepuk tangan buat Tuhan. Sebab saya percaya ada pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Ada providensia Allah dalam hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan.
Karena Dia bertanggung jawab secara penuh atas hidup kita. Dia memelihara hidup kita. Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam siapa? Dalam Kristus Yesus Tuhan. Allahku. Model-model gini masuk surga nggak bisa nih. Nyanyi dong, Mas. Coba. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Manusia bisa lolos audisi nih kayak. Ya, sekedar kita menyanyi di jalan lah. Gitu kan. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, Alkitab berkata kepada kita, jangan takut, muncul sebanyak 365 kata dalam Alkitab. 365 kali dalam Alkitab. Sama dengan jumlah hari dalam setahun. Itu artinya Tuhan ingin kita menjalani setiap hari tanpa ketakutan dan kekhawatiran. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Alkitab berkata burung di udara Tuhan pelihara kok. Masa Pak Eka, Pak Hermanus, Pak Afuk, Pak Apin tidak dipelihara Tuhan? Kita semua dipelihara Tuhan. Hanya letaknya itu di sini loh. Respon hati kita, sikap hati kita itu kepada Tuhan. Kadang-kadang kita diimpit oleh keraguan, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Pak Pendeta mana bisa, tahun depan semakin sulit, harga-harga mungkin makin naik. Kita dikagetkan di penghujung tahun 2025 ini yang banjir longsor, yang kemudian merusak banyak yang ada di Sumatera. Ada ratusan keluarga yang hilang, ada anggota keluarga yang sampai ini belum ditemukan. Rumah-rumah hancur, bahkan semuanya hancur habis lenyap. Tapi kalau hari ini kita ada, bukan berarti Tuhan tidak sayang mereka. Kita ada dalam providensianya Allah. Kita ada dalam pemeliharaannya Tuhan. Kita dalam kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu jangan padamkan roh kita. Mari kita terus beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Yosua 24 ayat 15. Klik berkata demikian. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, sama-sama baca sama-sama, 1 dan 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepadamu, Tuhan. Jadi apapun yang terjadi tahun depan, jemaat tidak boleh berhenti beribadah. Jemaat harus beribadah. Karena firman Tuhan berkata, ibadah itu tidak hanya memberi kita manfaat di bumi ini, tapi melatih roh kita semakin kuat. Sehingga ketika ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan, kita tetap kuat menjalaninya. Katakan amin. Yang berikut, sekarang saya masuk ke dalam apa rahasia agar Allah hadir dalam keluarga kita. Ada 3 hal dengan cepat. Yang pertama, membuka pintu kehadiran Tuhan. Sama-sama bilang sama saya 1, 2, 3. Membuka pintu bagi Hadiran Tuhan. Tadi kalau kita datang ke sini, Pak Wewe tidak buka pintu, tidak ada bisa masuk. Setuju ya? Setuju. Dikunci rapat-rapat karena Pak Wewe mau demo. Saya tidak lagi membuka gereja. Saya dijahati oleh Pak Rodi. Sudah. Dia buka, dia tutup, kita tidak bisa masuk. Dengar Bapak Ibu. Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang membuka pintu, dia akan masuk. Katakan amin. Mari buka pintu hati kita lebar-lebar, sehingga Allah berkarya di tahun 2026. Buka pintu. Saya ingat lagu orang Ambon. Buka pintu, terus Pertama masuki Siono nona beta. dari tahu ya. Kayak Lagu 80-an kali ya. kita panggil tidak menyaut.
Buka pintu lebar-lebar. Katakan amin. Amin. Yesus berdiri di luar pintu dan mengetuk untuk mengajak orang membuka pintu hati mereka. Dan jika ada orang yang mendengar suara Tuhan lalu membukakan pintu, maka Tuhan akan masuk dan mendapatkannya dan sidangan dengan dia. Saya percaya kalau Tuhan ada dalam rumah tangga kita, maka yang kurang ditambahkan Tuhan. Mujizat pertama kali dibuat Tuhan di mana? Di Keluarga. pesta perkawinan di Kana. Itu di keluarga. Alkitab berkata yang punya pesta itu kehabisan anggur. Tetapi Yesus dan Maria ibunya diundang ke sana. Yesus berkata, mau apakah engkau daripada aku, ibu, saat belum tiba. Tapi Maria berkata, apa yang dia katakan, lakukan. Dan Yesus berkata, isi tempayan-tempayan itu dengan air. Alkitab berkata, air yang tawar itu berubah menjadi anggur yang manis. Kuncinya kenapa? Karena Yesus ada di sana. Saya percaya keluarga kita diberkati Tuhan. Yang tawar menjadi manis. Hubungan yang mungkin selama ini belum pulih akan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kuncinya undang Yesus hadir dalam rumah tangga kita. Maka keluarga kita diberkati Tuhan. Katakan amin. Rumah tangga kita diberkati Tuhan. Buka pintu artinya ajak teman-teman saudara-saudara untuk beribadah memuliakan Tuhan. Mulai tahun depan jangan izinkan anak-anak kita untuk tidak beribadah. Tantangan kesulitan sebagai orang tua di generasi Z ini terlalu banyak tantangan. Anak-anak lebih suka main handphone. Dikasih tahu makan, kunci pintu, makan. Sebentar iya, makan, iya, makan. Berjam-jam ada di kamar. Kita tidak tahu dengan siapa mereka bergaul di luar sana. Tapi saya mau sampaikan, kalau sejak kecil mereka kita bawa sama Tuhan, baca Alkitab, berdoa bersama-sama, beribadah, maka saya percaya keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Rumah tangga kita diberkati Tuhan. Tidak ada kekuatan untuk menolong kita di tahun 2026. Karena firman Tuhan berkata, kejahatan semakin meningkat. Manusia hidup maunya sendiri. Manusia lebih mementingkan diri sendiri. Egois, beribadah tapi tidak mau mengasihi. Saya minta kepada pengurus dan pelayan-pelayan Tuhan, kalau gereja ini mau diberkati, kita harus unity. Katakan amin. Sehati, dimulai dari sekolah minggu, pengurus youth team, dewasa muda, ibadah raya, koordinator. Kalau semuanya ada dalam kesatuan hati, maka Tuhan kirim jiwa-jiwa di tempat ini. Kita harus kompak, katakan kompak. Sama-sama sehati beribadah bersama-sama. Yang kedua, apa rahasia ketika Tuhan hadir dalam hidup kita? Apa yang terjadi? Apa rahasianya agar Allah hadir dalam keluarga kita? Yang pertama, membuka pintu bagi keluarga, bagi kehadiran Tuhan. Yang kedua adalah menghidupi Tuhan dalam keluarga. Sama-sama bilang sama saya, 1, 2, 3. Menghidupi Tuhan dalam keluarga. Saya, ini dulu masih ganteng ya. Masih ini. Tapi sekarang ada besok sedikit sama abang saya, Pak Pendeta, kita makan lapo yuk. Akan saya makan. Besok sama Pak Edi, ya sama Felix, Om mampir ke rumah Om, makan. Ini mesti jaga. Dulu masih culun ya kan? Tapi ini yang sebelahnya cantik juga ya. Ini anak saya. Ya saya tidak dari mimbar ini dijauhkan untuk sombong diri, tidak. Tapi dari kecil saya katakan, papa mama hanya minta, ayo layani Tuhan. Pelayanan bukan berarti full jadi hamba Tuhan. Di marketplace, di sekolah, di mana Tuhan tempatkan, engkau bisa melayani Tuhan. Kemarin kami teleponan sama Joyce. Dia nangis, aku capek bikin tugas banyak sekali. Tadi malam mungkin Bu Redi sudah sampaikan, tapi dia ini muncul. Saya doakan, saya tidak marah. Saya ngerti dia capek, dia pelayanan. Tadi malam, hari ini mereka beribadah juga. Dia harus dari kampusnya itu 2 jam naik kereta api, kadang-kadang naik Grab. Dalam perjalanan, ya aku capek, ya udah nggak apa-apa, nanti kan pulang, nanti kalau dekat Imlek nanti pulang. Nangis dia, saya tidak bisa tahan lagi, aduh. Akhirnya saya melo juga saya nangis. Mana ini agak nangis begini? Saya tanya, ada dia putusin pacar, tapi bapak nangis, tugasnya banyak, Pi. Aduh, saya bilang. Tapi saya bilang, oke sekarang Papi hanya bisa berdoa. Saya tenangkan dia. Kita doa, yuk nak, doa. Tuhan Yesus berikan terus. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanya, berapa lama kita ada di sisi anak-anak kita? Mungkin hampir setiap jam ada di rumah, tapi tidak pernah sentuh hati mereka. Tidak pernah kita peluk mereka. Tidak pernah kita tumpang tangan itu mereka.
Malah kita begini, capek aku pelihara kamu. Ya kan? Sana lu cari kerja sendiri, udah besar juga. Itu tidak boleh keluar dari mulut kita. Apapun tantangannya ke depan, ingat, mereka ada atas kehendak Tuhan. Tuhan tempat. Juga sekarang semua pelayanan. Dulu kecil-kecil, ya kan? Banyak. Jadi mari undang Tuhan hadir dalam keluarga kita. Katakan amin. Ya, menghidupi nilai-nilai. Apa itu nilai-nilai? Ya, melayani, beribadah, bersama bergandengan tangan. Baik, saya tidak sempurna, anak-anak saya juga mungkin pernah berbuat salah. Kami minta maaf, tapi saya bilang tidak ada kata lain stop pelayanan, harus melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus terus bangkit. Ibu bapak, keluarga tanpa Tuhan tidak akan kuat. Setuju, katakan amin. Amin. Kehidupan keluarga yang dibangun di atas pondasi yang kuat tak akan mudah goyah. Keluarga adalah gambaran gereja Tuhan. Kalau keluarga kokoh, maka gereja dan bangsa akan kuat. Sebaliknya, keluarga yang karena menghidupi dan tidak menghidupi Tuhan akan melahirkan generasi yang tidak benar. Tetapi karena keluarga yang menghidupi kebenaran firman Tuhan akan melahirkan keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Kita akan melihat contoh keluarga yang takut akan Tuhan, bagaimana mereka dipakai dalam generasinya. Klik. Jadi di sini kita melihat yang pertama, Jonathan Edward, keluarga yang takut Tuhan. Diteliti, disurvei dari semua keturunannya, 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 3 orang terpilih sebagai senator Amerika Serikat atau anggota DPR. Ya, ada keluarga kita yang jadi anggota RW RT. Lo kok ketawa? Jadi RT dulu, setia dulu, nanti jadi RW jadi camat, jadi lurah, ya kan? RW sekarang digaji loh Bapak Ibu. Mau jadi RT? 75 orang menjadi apa? Perwira militer, 100 orang menjadi pendeta. Bayangkan, Pak Gembala pernah bersaksi di tempat ini, sekarang keluarganya semua jadi pendeta. Hampir dari keturunannya semua melayani pekerjaan Tuhan. 60 orang menjadi penulis terkenal. 80 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi pemerintah, pemuka masyarakat, termasuk menjadi gubernur. Klik. Terus, 1 orang adalah wakil presiden Amerika Serikat, 66 orang jadi dokter, 135 orang jadi editor, dan 1 orang menjadi penerbit. 100 orang lebih menjadi misionaris, 80 orang memiliki kantor publik, 1 orang menjadi istri presiden Amerika Serikat, 1 orang penilik keuangan Amerika Serikat. Dengan kata lain, tidak ada keturunan Jonathan Edwards yang merugikan negara. Coba, kita banyak sekali merugikan negara. Bilang kiri kanan, kamu orang ya kan? Kita tidak korupsi. Tapi inilah kenyataannya. Terus kita bandingkan. Kalau sekarang keturunan Max Jukes, seorang yang tidak takut Tuhan, tidak beribadah. Max Jukes mempunyai 564 keturunan, diteliti. 310 mati sebagai pengemis. 150 orang keturunan yang pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukan, dengan hukuman penjara rata-rata 13 tahun. 7 diantaranya adalah pembunuh. 1 orang lebih dikenal adalah pemabuk. Banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak baik. Dan keluarga ini telah merugikan negara sebesar 1,25 juta atau sebesar 12 miliar rupiah. Pikir aja, itu duit semua, ya kan? Pada abad ke-19, keluarga Jukes telah merugikan pemerintah Amerika Serikat lebih dari $1,5 juta untuk rehabilitasi mereka. Bayangkan, ini loh keturunan orang yang tidak kenal Tuhan dan yang tidak mengenal Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita mengenal Tuhan? Bawa anak-anak di gereja. Jangan hanya kasih gadget. Tapi Pak nangis, Pak Pendeta. Udah biarin dia nangis. Palingan cuma air matanya yang habis. Ya kan? Pak nangis, biarin. Mungkin keluar dari telinga kiri kanan. Gak apa-apa. Ya kan? Jangan kasih handphone terus. Diawasi. Ya. Ajak mereka berdoa. Hari Minggu datang, kalau yang kecil Sunday School di atas. Yang setuju katakan amin. Beribadah sama Tuhan. Supaya generasi kita diberkati Tuhan. Keluarga kita dipulihkan Tuhan. Yang mau katakan yes. Yang tidak mau silakan pulang. Ya. Klik.
Artinya mereka bukan saja tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada masyarakat, namun malah merugikan negara ini. Jadi keluarga merupakan satu-satunya tempat di mana orang tua memegang tanggung jawab untuk mempersiapkan anak-anaknya diajar, didisiplin, dan pada akhirnya mereka dilepas untuk dipersatukan dengan pasangannya. Dari sini kita melihat betapa pentingnya membangun sebuah keluarga sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Jadi mari Bapak Ibu ajak keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kejar Tuhan. Bawa keluarga kita. Di hari Natal ini saya dorong supaya rumah tangga kita terbuka lebar untuk kehadiran Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, jadikan Tuhan sebagai fokus utama dalam keluarga. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan berarti harus jadi full time, bukan berarti harus pekerjaan jadi hamba Tuhan, tidak. Tapi di mana kita memprioritaskan Tuhan sebagai fokus utama dalam hidup kita. Keluarga yang mengutamakan Tuhan sebagai pusatnya akan merasakan hadiratnya yang mendalam. Hal ini membutuhkan komitmen yang aktif untuk melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan keluarga, mulai dari ibadah rutin hingga interaksi sehari-hari yang penuh kasih. Dia tahu itu rumah pendeta. Saya ini bersyukur pendeta dijaga sama ustadz sama haji. Tidak ada yang berani korek sama saya, berani macam-macam mereka itu pendeta saya. Kenapa? Karena mereka lihat contoh. Kami tidak merugikan RT, kami tidak nyolong. Kadang ada kebuktian apa kerjasama kami datang. Jadi bagaimana kita mendidik? Oleh sebab itu Bapak Ibu, jadikan rumah sebagai tempat suci yang menghasilkan suasana yang nyaman dan penuh kasih. Sehingga semua anggota keluarga merasa diterima dan dikasih. Mungkin engkau datang hari dia berkata, aku pernah disakiti oleh orang tuaku. Kamu sampaikan engkau lahir bukan dari pohon, bukan dari batu, tapi dari keluarga. Apapun orang tua kesalahanmu, ampuni, katakan amin. Dan minta supaya tahun ini hatimu dijaga oleh Tuhan. Engkau melangkah nanti di tahun 2026, hidupmu sudah dipulihkan Tuhan. Saya percaya pribadi yang sudah pulih itu yang diberkati Tuhan. Amin. Pribadi yang sudah pulih itu yang akan dipakai Tuhan. Keluarga yang pulih itu yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Natal bukannya sekedar kita beribadah, Natal bukannya sekedar kita euforia, lalu merayakannya dengan berbagai macam bentuk cara, tetapi Natal adalah di mana Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Sehingga ketika Tuhan hadir, saya percaya perkara-perkara besar akan kita alami dalam hidup kita. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Saya panggil pemain musik, singer musik leader maju ke depan. Nyanyikan pujian ini bersama keluargaku melayani Tuhan. Ibu Bapak, mari kita sama-sama fokus untuk rumah tangga kita hari-hari ini. Bereskan keluarga, anak-anak kita, keturunan kita, supaya mereka menjadi generasi yang dipakai Tuhan. Pilihan itu ada di tangan kita. Kita rindu keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita rindu keluarga kita dijamah oleh Tuhan dan diberkati. Jangan takut karena ada persediaan dari Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan dan melangkahlah nanti di tahun 2026 bersama dengan Kristus Yesus. Makasih Tuhan. Bersama keluargaku Melayani Tuhan bersama selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu ya Tuhan.
Bagi kami Engkau segalanya. Bersama Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. jemaat saja bersama Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari angkat kedua tanganmu dalam hadirat Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap rumah tangga, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang hadir hari ini. Kalau keluarga Yusuf dan Maria diberkati Tuhan, saya percaya rumah tangga kita juga diberkati Tuhan. Amin. Ingat, jangan takut, kata firman Tuhan. Yang kedua, ada providensia, ada pemeliharaan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita Allah hadir? Undang hadir, buka hati, hidupi kebenaran firman Tuhan dalam keluarga kita. Fokus pada Tuhan. Tidak usah bingung tentang apa yang ke depan. Hidup kita tidak tergantung dari apa kata orang. Hidup kita tidak tergantung dari kata apa kabar di medsos, di TikTok. Hidup kita berdasarkan apa kata firman Allah. Amin. Firman Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasihku yang kekal. Jangan minder, jangan takut. Jangan merasa aku ini tidak punya apa-apa. Saya mau sampaikan, engkau punya Tuhan Yesus. Engkau masih punya rumah. Pak, saya tidak punya mobil. Engkau punya motor. Pak, saya tidak punya apa-apa. Saya mau katakan, engkau punya hati hari ini yang Tuhan mau tempati hidupmu. Seperti palungan yang ditempati Yesus, bayi itu yang sekarang sudah jadi raja, sebentar datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melihat kami yang hadir hari ini. Setiap pergumulan kami belajar berserah sama Tuhan. Tidak ada ketakutan bagi kami. Karena kami percaya Engkau Allah Bapa yang sanggup mencukupi keperluan kami. Kami sehat. Kami diberkati Tuhan. Bukan egois, tapi ini firman Tuhan yang berkata, aku mengasihi engkau. Dan sebagaimana Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham. Kami juga pilih hari ini. Apapun yang terjadi tahun 2026, kami tidak akan pernah mundur dari Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah berkati seluruh umat-Mu yang hadir hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.